Ini cuma latihan sparring kan? Kenapa kamu brutal banget sih? Dia aja yang gak kuat kena pukul. Jangan salahkan aku kalau aku keras. Aku rasa kamu juga pecundang. Kamu, stop dan ribut terus. Kalau kamu memang jago, coba pukul aku kayak kamu pukul dia. Kalau nggak bisa, mending tutup mulut. Bawa Dukang keluar. Segera obati dia. Sekarang. Aku nggak akan pergi. Aku bisa tahan kok. Kamu bertarung kayak cewek, lembek banget. Kalian semua lawan aku bareng-bareng. Keterlaluan banget ini. Aku memang ngebully kamu. Kamu mau ngapain sekarang? Nggak takut mati ya kamu? Terus serang aja, satu-satu. Mereka bakal kalah lagi. Mereka pasti kalah lagi. Diam! Kamu aja udah nggak berguna. Sekarang kamu bikin mental semua orang jatuh. Aku cuma ngomong yang sebenarnya. Kamu sendiri udah lihat Iron Bull buat apa? Kamu beneran pikir dua orang itu bisa menang lawan dia? Tapi tetap aja mereka lebih baik dari kamu. Pengecut! Setidaknya mereka punya nyali buat lawan. Kamu kira kamu lagi ngapain? Kamu tahu dari mana? Feng Feng, kamu nggak latihan. Kamu nggak paham arti semangat bertarung. Lagian Ping sama Suyan nggak lemah. Kalau mereka lawan bareng, belum tentu mereka kalah. Tadi, kamu lihat sendiri kan? Chen Ping sama Su kerjasama. Iron Bull nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata kamu. Berhenti, tentukan pilihanmu. Aku guru. Aku ambil Yuan. Aduh, nggak bisakah kamu santai sekali aja? Lihat tuh, kamu bikin dia begini. Gimana mereka mau lanjut bertarung yang adil habis ini? Yuan Iron Bull itu udah kuat dari kecil. Tadi dia cuma lepas kendali sebentar. Kamu gak masalah kan? Dasar bajingan. Kamu bikin aku kesel banget, kakek tua. Tapi ingat, aku di sini buat tantang dojomu. Keluarkan orang yang lebih kuat. Kalau nggak aku anggap kamu kalah. Yuan, aku masih sanggup bertarung. Biar aku yang maju. Mengharukan sekali. Aku sampai mau nangis rasanya. Begini, kalau kamu mau jadi pelayan aku selama 3 tahun, aku kasih kamu kesempatan bertarung. Mimpi aja lo. Lawan kau. Kamu berani juga. Bunuh kami sekalian. Kalau enggak, suatu saat kami pasti benda. Betul. Kalau emang kamu jago, bunuh kami. Kalau tidak, kami tidak akan pernah menyerah. Dasar pecundang menyedihkan. Dikasih 100 tahun pun, kau tetap tak akan bisa menyentuhku. Bos Luo, biar aku perjelas sekali lagi. Kau punya 2 pilihan. Jadilah anjingku, mungkin aku akan biarkan kau terus hidup dengan menyedihkan. Atau, klubmu ini akan jadi bahan cibiran seprovinsi selatan. Sudah, cukup omong kosongmu. Aku akan lawan Yuan. Aku kagum pada nyalimu. Maju walau tahu pasti kalah. Kau, tunjukkan pada Bos Luo siapa kita sebenarnya. Gertie! Feng Xi! Tunggu sebentar! Hei Feng, apa yang kau lakukan? Cepat turun sekarang juga. Bukan waktunya main-main seperti ini. Fei Feng, lihat keadaan kita. Kau masih sempat main-main. Turun sekarang. Kak Yuan, aku memang cuma tukang bersih-bersih. Tapi aku tetap bagian dari klub ini. Kalau aku nggak maju di saat seperti ini, terus apa jadinya Lin Zhang? Respect. Thanks, percayakan padaku. Tapi kau, Fei Feng, apa kau belum cukup mempermalukan diri sendiri? Kau itu cuma tukang bersih-bersih. Maju ke depan bukannya cuma cari masalah. Ayo ke sini sekarang juga. Kau baru puas kalau klub kita hancur reputasinya? Fei Feng! aku tahu apa yang kau mau. Tapi ini bukan saatnya. Mundur sekarang selagi bisa. Kalau satu pukulan saja, gak bisa kau tahan. Kau cuma buang nyawa. Tenang saja, Kak Yuan. Aku akan lakukan. Biar aku yang lawan kamu. Aku tantang kau. Bocah, kau cuma tukang bersih-bersih dan berani melawan aku? Apa kau sudah bosan hidup? Ayo, coba pukul aku kalau berani. Gimana kalau kau menang? Bagaimana kalau? Kau kira bisa kalahkan aku? Otakmu rusak apa gimana? Fei Feng, aku tahu kau melakukan ini buatku. Tapi kau tak akan menang melawannya. Turunlah, biar aku yang lawan dia. Feng Xi, aku yang maju. Aku bilang mundur. Hei Direktur, Nona Luo, kami datang untuk bertarung di sini. Bisa nggak ikut sedikit mainnya? Kalau mau bikin drama tragis, lakukan di tempat lain. Benar juga. Kalau nggak sanggup, mending jadi anak buah kakakku aja. Klub kalian tetap aman, dan bisa lihat sendiri kekuatan Kak Gaga. Berani-beraninya kau kurang ajar sama Kak Yuan? Kau cari mati ya? Fei Feng, dasar tak tahu diri kau. Apa kau nggak sadar Kak Yuan selalu baik sama kau? Tahu nggak sih? Sikapmu begini bukannya melindungi Kak Yuan, malah bikin kita semua jadi bahan tertawaan. Sudah, kalian semua, diam. Fei Feng, berhenti berpura-pura kuat. Masih ada jalan keluar buatmu. Lu Yuan, kesabaranku sudah hampir habis. Kalau kau terlalu takut buat bertarung, mending tutup saja dan menyerah. Kalau mau perlawanan terakhir, jangan buang-buang waktu.
Semua terserah kamu. Kak Yang, tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Silakan mulai duluan. Dia cepat sekali. Ternyata tadi dia masih menahan diri. Sudah habis, Bei Feng. Anak itu tamat sudah. Hei, bocah, bisanya cuma menghindar. Kalau kau berani, lawan aku langsung. Oh, berhenti. Hei Feng, minggir. Cepat minggir. Mau mati konyol? Sudah cukup. Dia nggak mungkin. Kira cuma menghindar beberapa pukulan sudah bisa kalahkan Iron Bull. Hei Bob, aku dengar kau juara tinju dunia 10 kali. Berani nggak kau tanding lawan aku? Hei tunggu, aku datang. Kamu benar-benar pantas menyandang gelar juara 10 kali. Aku lagi minum obat. Banyak urusan lain nih. Enya. Oh, apaan nih? Jangan pura-pura lagi. Pergi sana ke neraka. Kekuatanmu makin hebat akhir-akhir ini. Tapi ingat, selama 3 tahun ke depan, jangan berbuat. Dan jangan sekali-kali pakai kekuatanmu buat menindas orang lain. Terus aku gimana? Nanti kalau waktunya tiba, semuanya bakal beres sendiri. Aku dengar kok. Wei Feng sudah berkelakuan baik. Hukuman The Keranji sudah boleh dibebaskan. Lumayan kakak kedua, sekarang giliran aku. Lihat-lihat, pergi sana. Nggak lihat ya kita lagi tes kekuatan di sini. Kalau aku kepentok mukul kamu, jangan nangis ya. Keluar dari sini. Kakak ketiga. Oke, cukup untuk hari ini. Semua pulang dulu. Kak Yon, kenapa Nana disuruh pulang lebih awal hari ini? Nanti aku ada yang mau disampaikan ke kalian. Xiaobe, bereskan dulu tempat ini. Aku nggak yakin. Belakangan kemampuan kayak melemah. Selamat, kamu pecahkan rekor sepanjang masa. Wei Feng, kalau udah selesai berproduksi, langsung ke sini ya. Oh, aku kerjain kok. Sudah selesai. Kenapa sih semua pada buru-buru? Aku bahkan nggak tahu apa yang terjadi. Hei, Kak Dul, lihat nih. Aku dapat 99.999. Mana bisa sampai segitu? Yuk. Kak Yuan, mesin standingnya. Duduk dulu, kita ngobrol. Hei, anak-anak. Kalian sudah lama bareng aku di sini. Jadi aku nggak bakal ada yang disembunyikan. Malam ini kita makan malam dengan 10 hidangan. Tapi setelah ini, saatnya kita berpisah. Kak Yuan, maksudnya apa sih? Kamu mau ngusir kami? Iya Kak Yuan, klub lagi ada masalah keuangannya. Kalau klub lagi nggak ada uang, gaji kami bisa ditunda kok. Ini cuma makan malam perpisahan. Makan dulu, nanti kita omongin. Emang sekarang waktunya makan? Kak Yuan, tenang aja. Kita semua udah nggak tahan lagi. Ayo Kak Yuan, gimana? Robaku Daidenki South City. Kita jadi target selanjutnya. Yang suka nantangin semua gym di negeri ini itu. Aku ingat dia pernah sumpah mau tantang semua gym tinju se-Indonesia. Dia sudah kalahin 99 gym sampai sekarang. Nggak ada cara buat balas kebaikan kalian. Betul, aturan Provinsi Selatan. Kalau ada yang ngalahin kita, klub harus dibubarkan. Dan klub kita nggak cukup kuat buat lawan dia. Tapi Juan, kami nggak takut sama dia. Aku nggak habis pikir. Apa si Crow itu benar-benar yakin bisa ngalahin kita semua sendirian? Betul, Juan. Nggak usah bikin dia makin pede. Apalagi malah merendahkan kita sendiri. Dan aku ini tulang punggung klub. Kita udah ikut banyak turnamen, besar kecil, dan sering pulang bawa piala. Mana mungkin kita nggak bisa ngalahin dia? Bener banget, Yuan. Tenang aja. Kita harus ngorbanin segalanya. Kita nggak bakal biarin dia menang tantangan ini. Kamu ketawa apaan sih? Gak dengar tadi Kak Yuan bilang fair mau nantang gym kita? Lei Feng, gimana bisa kamu masih ketawa? Masih punya hati nurani? Kamu udah gak punya hati nurani sama sekali ya? Cuma makan doang. Gak salah kan? Orang udah mau ngetok pintu buat menginjek-injek kita. Yang kamu pikirin cuma makan. Apa? Kamu mau lihat klub ini bubar? Betul, Hei Feng. Kamu sudah lama bareng kami. Tapi justru saat kami kesulitan, kamu sama sekali nggak mau bantu. Dan malah mau makan ini jadi makan terakhir kita bareng. Sudah, kalian berdua cukup. Kak Yuan, Hei Feng, benar. Nggak ada salahnya kita duduk makan bareng.
Jangan pedulikan mereka. Habiskan aja makananmu. Biar kita bisa baik-baik. Semua udah ngasih banyak selama ini. Jadi nanti kalau kalian pergi, aku pastikan semua dapat pesangon. Loser. Dasar pecundang. Yun, aku cek dia dulu. Hubungi aja kalau butuh aku. Kalau udah keluar nanti, kalau masih mau belajar bela diri, datang aja ke Hong Boxing Club. Bosnya di sana masih ada hutang budi sama aku. Tunjukin aja surat ini ke dia, pasti kamu diterima. Nggak bakal ditanya-tanya. Yuan, makasih ya udah selalu bantu aku. Aku paham kok. Ayo kita makan dulu. Kayaknya tinju itu satu-satunya hal yang aku bisa. Namamu siapa? Mau nggak gabung klubku? Makanannya dapat juga. Wan, sebenarnya aku. Mana semua orang di gym ini? Pada kemana kalian semua? Masih sempet duduk makan juga? Wah, ini acara perpisahan kalian ya? Apa? Sekarang pura-pura jadi korban? Saudara gue, Crow, datang hari ini buat tanding. Kalian mau terima tantangan? Atau langsung nyerah aja? Bukannya udah kubilang pergi? Kenapa kamu masih di sini? Pergi? Nggak ada yang pergi hari ini. Dasar nggak berguna semua. Minggir aja, jangan bikin ribut. Udah cukup ngomongnya. Kalau mau bertarung, ayo sekarang. Kalian kira kita takut sama kamu? Kalau gitu serang aku barengan aja. Waktu aku nggak banyak. Bro, sombong itu bahaya loh. Klub kami nggak ada masalah sama kamu. Kenapa kamu nyari ribut sih? Mendominasi. Bukan aku yang melakukan itu. Aku udah sering dengar soal kemampuan Nona Luo. Aku cuma pengen ngetes kemampuan aku lawan kamu. Tapi kalau kamu sedikit aja minta ampun, aku anggap kamu udah nyerah. Kamu nyari ribut ya? Diam lo! Yuan Ji, dasar bajingan. Gue bilang diam! Bro, klub kita mungkin bukan yang paling kuat, tapi kita dihormati di dunia bela diri wilayah selatan. Aliansi bela diri selalu bilang, petarung selatan harus bersatu. Kamu benar-benar mau lawan seluruh aliansi bela diri selatan? Aliansi bela diri selatan. Cuma kumpulan orang nggak jelas. Jaga mulutmu! Siapa yang kamu sebut remeh, ha? Nona kecil. Biarin dia lihat sendiri seperti apa kerumunan yang sesungguhnya. Kid, anak muda, maju sini. Hadapi nasibmu. Hai Feng. Kamu ngapain? Ayah. Pecundang seperti dia berani-beraninya menantang tuan kita. Dia benar-benar nggak tahu diri. Kalau dia mati, biarin aja. Tapi kenapa kita yang harus bersihin masalahnya? Sial banget. Hahaha. Dia yang membunuh ayahku. Ayo lawan aku! Kau pikir aku takut sama kamu? Dukeng. Yuan sini. Kenapa kamu takut sama dia? Orangnya keras banget. Kita sama sekali nggak perlu takut. Benar Yuan. Yang namanya Crow itu cuma nama besar aja. Kak Du udah latihan Sing Hikuan dari kecil. Soal kecepatan. Si orang besar itu nggak ada apa-apanya dibanding dia. Orang-orang Du nggak sesederhana yang kamu pikir. Emang kamu tahu apa? Kamu cuma tukang bersih-bersih. Siapa yang minta pendapatmu? Sudah cukup, kalau Dukang mulai kalah. Kalian berdua langsung masuk dan tarik dia keluar secepatnya. Jangan sampai sesuatu terjadi sama Dukang. Mengerti? Mengerti? Siap, ayo. Oh bisa begini? Aku udah kasih segalanya. Taksu. Saudara Su. Kamu benar-benar berani lawan aku? 5 tulang rusuk patah, 1 kaki retak. Dia butuh pertolongan medis secepatnya. Biar aku urus. Ini cuma latihan sparring kan? Kenapa kamu brutal banget sih? Dia aja yang gak kuat kena pukul. Jangan salahkan aku kalau aku keras. Aku rasa kamu juga pecundang. Kamu, stop dan ribut terus. Kalau kamu memang jago, coba pukul aku kayak kamu pukul dia. Kalau nggak bisa, mending tutup mulut. Bawa Dukang keluar, segera obati dia. Sekarang. Aku nggak akan pergi. Aku bisa tahan kok. Kamu bertarung kayak cewek, lembek banget. Kalian semua lawan aku bareng-bareng. Keterlaluan banget ini. Aku memang ngebully kamu. Kamu mau ngapain sekarang? Nggak takut mati ya kamu? Terus serang aja, satu-satu. Mereka bakal kalah lagi. Mereka pasti kalah lagi. Diam, kamu aja udah nggak berguna. Sekarang kamu bikin mental semua orang jatuh. Aku cuma ngomong yang sebenarnya. Kamu sendiri udah lihat Iron Bull squad apa? Kamu beneran pikir 2 orang itu bisa menang lawan dia? Tapi tetap aja mereka lebih baik dari kamu. Pengecut. Setidaknya mereka punya nyali buat lawan. Kamu kira kamu lagi ngapain?
Kamu tahu dari mana? Fei Feng, kamu nggak latihan. Kamu nggak paham arti semangat bertarung. Lagian Ping sama Suyan nggak lemah. Kalau mereka lawan bareng, belum tentu mereka kalah. Tadi, kamu lihat sendiri kan? Chen Ping sama Su kerjasama. Iron Bull nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata kamu. Berhenti, tentukan pilihanmu. Aku guru. Aku ambil Yuan. Aduh, nggak bisakah kamu santai sekali aja? Lihat dulu, kamu bikin dia begini. Gimana mereka mau lanjut bertarung yang adil habis ini? Yuan Iron Bull itu udah kuat dari kecil. Tadi dia cuma lepas kendali sebentar. Kamu gak masalah kan? Dasar bajingan. Kamu bikin aku kesel banget, kakek tua. Tapi ingat, aku di sini buat tantang dojomu. Keluarkan orang yang lebih kuat. Kalau nggak aku anggap kamu kalah. Yuan, aku masih sanggup bertarung. Biar aku yang maju. Mengharukan sekali. Aku sampai mau nangis rasanya. Begini, kalau kamu mau jadi pelayan aku selama 3 tahun, aku kasih kamu kesempatan bertarung. Ini aja lo. Lawan kau. Kamu berani juga. Bunuh kami sekalian. Kalau enggak, suatu saat kami pasti bendam. Betul. Kalau emang kamu jago, bunuh kami. Kalau tidak, kami tidak akan pernah menyerah. Dasar pecundang menyedihkan. Dikasih 100 tahun pun, kau tetap tak akan bisa menyentuhku. Bos Luo, biar aku perjelas sekali lagi. Kau punya 2 pilihan. Jadilah anjingku, mungkin aku akan biarkan kau terus hidup dengan menyedihkan. Atau, klubmu ini akan jadi bahan cibiran se-provinsi selatan. Sudah, cukup omong kosongmu. Aku akan lawan Yuan. Aku kagum pada nyalimu. Maju walau tahu pasti kalah. Kau, tunjukkan pada Bos Luo siapa kita sebenarnya. McGurdy, Feng Xi, tunggu sebentar. Hei Feng, apa yang kau lakukan? Cepat turun sekarang juga. Bukan waktunya main-main seperti ini. Fei Feng, lihat keadaan kita. Kau masih sempat main-main. Turun sekarang. Kak Yuan, aku memang cuma tukang bersih-bersih. Tapi aku tetap bagian dari klub ini. Kalau aku nggak maju di saat seperti ini, terus apa jadinya Lin Zhang? Respect. Feng Xi, percayakan padaku. Tapi kau, Hei Feng, apa kau belum cukup mempermalukan diri sendiri? Kau itu cuma tukang bersih-bersih. Maju ke depan bukannya cuma cari masalah. Ayo ke sini sekarang juga. Kau baru puas kalau klub kita hancur reputasinya? Hei Feng, aku tahu apa yang kau mau. Tapi ini bukan saatnya. Mundur sekarang selagi bisa. Kalau satu pukulan saja, gak bisa kau tahan. Kau cuma buang nyawa. Tenang saja, Kak Yuan. Aku akan lakukan. Biar aku yang lawan kamu. Aku tantang kau. Bocah, kau cuma tukang bersih-bersih dan berani melawan aku? Apa kau sudah bosan hidup? Ayo, coba pukul aku kalau berani. Gimana kalau kau menang? Bagaimana kalau? Kau kira bisa kalahkan aku? Otakmu rusak apa gimana? Fei Feng, aku tahu kau melakukan ini buatku. Tapi kau tak akan menang lawannya. Turunlah, biar aku yang lawan dia. Feng Xi, aku yang maju. Aku bilang mundur. Hei Direktur, Nona Luo, kami datang untuk bertarung di sini. Bisa nggak ikut sedikit mainnya? Kalau mau bikin drama tragis, lakukan di tempat lain. Benar juga. Kalau nggak sanggup, mending jadi anak buah kakakku aja. Klub kalian tetap aman. Dan bisa lihat sendiri kekuatan Kak Gaga. Berani-beraninya kau kurang ajar sama Kak Yuan. Kau cari mati ya. Hei Feng, dasar tak tahu diri kau. Apa kau nggak sadar Kak Yuan selalu baik sama kau? Tahu nggak sih? Sikapmu begini bukannya melindungi Kak Yuan, malah bikin kita semua jadi bahan tertawaan. Sudah, kalian semua, diam. Fei Feng, berhenti berpura-pura kuat. Masih ada jalan keluar buatmu. Lu Yuan, kesabaranku sudah hampir habis. Kalau kau terlalu takut buat bertarung, mending tutup saja dan menyerah. Kalau mau perlawanan terakhir, jangan buang-buang waktu. Semua terserah kamu. Kak Yang, tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Silakan mulai duluan. Dia cepat sekali. Ternyata tadi dia masih menahan diri. Sudah habis, Fei Feng. Anak itu tamat sudah. Bocah, bisanya cuma main kita. Kalau kau berani, lawan aku langsung. Berhenti. Hei Feng, minggir. Cepat minggir. Mau mati konyol? Udah cukup. Dia nggak mungkin. Kira cuma menghindar beberapa pukulan sudah bisa kalahkan Iron Bull. Hei Bob, aku dengar kau juara tinju dunia 10 kali. Berani nggak kau tanding lawan aku? Hei tunggu, aku datang. Kamu benar-benar pantas menyandang gelar juara 10 kali. Aku lagi minum obat, banyak urusan lain nih. Enya,
Oh, apaan nih? Jangan pura-pura lagi. Pergi sana ke neraka. Kekuatanmu makin hebat akhir-akhir ini. Tapi ingat, selama 3 tahun ke depan, jangan berbuat. Dan jangan sekali-kali pakai kekuatanmu buat menindas orang lain. Terus aku gimana? Nanti kalau waktunya tiba, semuanya bakal beres sendiri. Aku dengar kok. Lei Feng sudah berkelakuan baik. Hukuman The Keranji sudah boleh dibebaskan. Lumayan kakak kedua, sekarang giliran aku. Lihat-lihat apa? Pergi sana. Nggak lihat ya kita lagi tes kekuatan di sini. Kalau aku kepentok mukul kamu, jangan nangis ya. Keluar dari sini. Kakak ketiga. Oke, cukup untuk hari ini. Semua pulang dulu. Ayon, kenapa Nana disuruh pulang lebih awal hari ini? Nanti aku ada yang mau disampaikan ke kalian. Xiaope, bereskan dulu tempat ini. Aku nggak yakin, belakangan kemampuan saya melemah. Selamat, kamu pecahkan rekor sepanjang masa. Lei Feng, kalau udah selesai bersih, langsung ke sini ya. Oh, aku kerjain kok. Sudah selesai. Kenapa sih semua pada buru-buru? Aku bahkan nggak tahu apa yang terjadi. Hei, Kak Du, lihat nih. Aku dapat 99.999. Mana bisa sampai segitu? Yuk. Kak Yuan, mesin standingnya. Duduk dulu, kita ngobrol. Hei, anak-anak. Kalian sudah lama bareng aku di sini. Jadi aku nggak bakal ada yang disembunyikan. Malam ini kita makan malam dengan 10 hidangan. Tapi setelah ini, saatnya kita berpisah. Kak Yuan, maksudnya apa sih? Kamu mau ngusir kami? Iya Kak Yuan, klub lagi ada masalah uangnya. Kalau klub lagi nggak ada uang, gaji kami bisa ditunda kok. Ini cuma makan malam berpisahan. Makan dulu nanti kita omongin. Emang sekarang waktunya makan? Kak Yuan, tenang aja. Kita semua udah nggak tahan lagi. Ayah Kak Yuan, gimana? Robaku Dengki Subsidy. Kita jadi target selanjutnya. Yang suka nantangin semua gym di negeri ini itu. Aku ingat, dia pernah sumpah mau tantang semua gym tinju se-Indonesia. Dia sudah kalahin 99 gym sampai sekarang. Nggak ada cara buat balas kebaikan kalian. Betul, aturan Provinsi Selatan. Kalau ada yang ngalahin kita, klub harus dibubarkan. Dan klub kita nggak cukup kuat buat lawan dia. Tapi Juan, kami nggak takut sama dia. Aku nggak habis pikir. Apa si Crow itu benar-benar yakin bisa ngalahin kita semua sendirian? Betul, Juan. Nggak usah bikin dia makin pede. Apalagi malah merendahkan kita sendiri. Du dan aku ini tulang punggung klub. Kita udah ikut banyak turnamen, besar kecil, dan sering pulang bawa piala. Mana mungkin kita nggak bisa ngalahin dia? Bener banget, Juan. Tenang aja. Kita harus ngorbanin segalanya. Kita nggak bakal biarin dia menang tantangan ini. Kamu ketawa apaan sih? Gak dengar tadi Kak Yuan bilang fair mau nantang gym kita? Lei Feng, gimana bisa kamu masih ketawa? Masih punya hati nurani? Kamu udah gak punya hati nurani sama sekali ya? Cuma makan doang. Gak salah kan? Orang udah mau ngetok pintu buat menginjek-injek kita. Yang kamu pikirin cuma makan. Apa? Kamu mau lihat klub ini bubar? Betul, Hei Feng. Kamu sudah lama bareng kami. Tapi justru saat kami kesulitan, kamu sama sekali nggak mau bantu. Dan malah mau makan ini jadi makan terakhir kita bareng-bareng. Udah, kalian berdua cukup. Kak Yuan, Hei Feng, benar. Nggak ada salahnya kita duduk makan bareng. Jangan pedulikan mereka. Habiskan aja makananmu. Biar kita pisah baik-baik. Semua udah ngasih banyak selama ini. Jadi nanti kalau kalian pergi, aku pastikan semua dapat pesangon. Lusa. Dasar pecundang. Yun, aku cek dia dulu. Hubungi aja kalau butuh aku. Kalau udah keluar nanti, kalau masih mau belajar bela diri, datang aja ke Hong Boxing Club. Bosnya di sana masih ada hutang budi sama aku. Tunjukin aja surat ini ke dia, pasti kamu diterima. Nggak bakal ditanya-tanya. Yuan, makasih ya udah selalu bantu aku. Aku paham kok. Ayo kita makan dulu. Kayaknya tinju itu satu-satunya hal yang aku bisa.
Namamu siapa? Mau nggak gabung klubku? Makanannya dapat juga. Wan, sebenarnya aku. Mana semua orang di gym ini? Pada kemana kalian semua? Masih sempet duduk makan juga? Wah, ini acara perpisahan kalian ya? Apa? Sekarang pura-pura jadi korban? Saudara gue, Crow, datang hari ini buat tanding. Kalian mau terima tantangan? Atau langsung nyerah aja? Bukannya udah kubilang pergi? Kenapa kamu masih di sini? Pergi? Nggak ada yang pergi hari ini. Dasar nggak berguna semua. Minggir aja, jangan bikin ribut. Udah cukup ngomongnya. Kalau mau bertarung, ayo sekarang. Kalian kira kita takut sama kamu? Kalau gitu serang aku barengan aja. Waktu aku nggak banyak. Bro, sombong itu bahaya loh. Klub kami nggak ada masalah sama kamu. Kenapa kamu nyari ribut sih? Mendominasi. Bukan aku yang melakukan itu. Aku udah sering dengar soal kemampuan Nona Luo. Aku cuma pengen ngetes kemampuan aku lawan kamu. Tapi kalau kamu sedikit aja minta ampun, aku anggap kamu udah nyerah. Kamu nyari ribut ya? Diam lo! Yuan Ji, dasar bajingan. Gue bilang diam! Bro, klub kita mungkin bukan yang paling kuat, tapi kita dihormati di dunia bela diri wilayah selatan. Aliansi bela diri selalu bilang, petarung selatan harus bersatu. Kamu benar-benar mau lawan seluruh aliansi bela diri selatan? Aliansi bela diri selatan? Cuma kumpulan orang nggak jelas. Jaga mulutmu! Siapa yang kamu sebut remeh? Hah? Nona kecil, biarin dia lihat sendiri seperti apa kerumunan yang sesungguhnya. Kid, anak muda, maju sini. Hadapi nasibmu. Hai Feng. Kamu ngapain? Ayah. Pecundang seperti dia berani-beraninya menantang tuan kita. Dia benar-benar nggak tahu diri. Kalau dia mati, biarin aja. Tapi kenapa kita yang harus beresin masalahnya? Sial banget. Hahaha. Dia yang membunuh ayahku. Ayo lawan aku! Kau pikir aku takut sama kamu? Yukang. Yuan sini, kenapa kamu takut sama dia? Orangnya keras banget. Kita sama sekali nggak perlu takut. Benar Yuan. Yang namanya Crow itu cuma nama besar aja. Kak Du udah latihan Xingyi Quan dari kecil. Soal kecepatan, si orang besar itu nggak ada apa-apanya dibanding dia. Orang-orang Du nggak sesederhana yang kamu pikir. Emang kamu tahu apa? Kamu cuma tukang bersih-bersih. Siapa yang minta pendapatmu? Sudah cukup. Kalau tukang mulai kalah, kalian berdua langsung masuk dan tarik dia keluar secepatnya. Jangan sampai sesuatu terjadi sama Dukang. Mengerti? Mengerti? Siap, ayo. Kok bisa begini? Aku udah kasih segalanya. Taksu. Saudara Su. Kamu benar-benar berani lawan aku? 5 tulang rusuk patah, 1 kaki retak. Dia butuh pertolongan medis secepatnya. Biar aku urus. Ini cuma latihan sparring kan? Kenapa kamu brutal banget sih? Dia aja yang gak kuat kena pukul. Jangan salahkan aku kalau aku keras. Aku rasa kamu juga pecundang. Kamu, stop deh ribut terus. Kalau kamu memang jago, coba pukul aku kayak kamu pukul dia. Kalau nggak bisa, mending tutup mulut. Bawa Dukang keluar. Segera obati dia. Sekarang. Aku nggak akan pergi. Aku bisa tahan kok. Kamu bertarung kayak cewek, lembek banget. Kalian semua lawan aku bareng-bareng. Keterlaluan banget ini. Aku memang ngebully kamu. Kamu mau ngapain sekarang? Nggak takut mati ya kamu? Terus serang aja, satu-satu. Mereka bakal kalah lagi. Mereka pasti kalah lagi. Diam, kamu aja udah nggak berguna. Sekarang kamu bikin mental semua orang jatuh. Aku cuma ngomong yang sebenarnya. Kamu sendiri udah lihat Iron Bull buat apa? Kamu beneran pikir 2 orang itu bisa menang lawan dia? Tapi tetap aja mereka lebih baik dari kamu. Pengecut. Setidaknya mereka punya nyali buat lawan. Kamu kira kamu lagi ngapain? Kamu tahu dari mana? Hey Peng, kamu nggak latihan. Kamu nggak paham arti semangat bertarung. Lagian Peng sama Suyan nggak lemah. Kalau mereka lawan bareng, belum tentu mereka kalah. Tadi, kamu lihat sendiri kan? Chen Ping sama Su kerjasama. Iron Bull nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata kamu. Berhenti, tentukan pilihanmu. Aku guru. Aku ambil Yuan. Aduh, nggak bisakah kamu santai sekali aja? Lihat tuh, kamu bikin dia begini. Gimana mereka mau lanjut bertarung yang adil habis ini? Yuan Iron Bull itu udah kuat dari kecil. Tadi dia cuma lepas kendali sebentar. Kamu gak masalah kan? Dasar bajingan. Kamu bikin aku kesel banget, kakek tua. Tapi ingat, aku di sini buat tantang dojomu. Keluarkan orang yang lebih kuat, kalau nggak aku anggap kamu kalah. Yuan, aku masih sanggup bertarung. Biar aku yang maju. Mengharukan sekali. Aku sampai mau nangis rasanya.
Begini, kalau kamu mau jadi pelayan aku selama 3 tahun, aku kasih kamu kesempatan bertarung. Mimpi aja lo, lawan kau. Kamu berani juga. Bunuh kami sekalian. Kalau enggak, suatu saat kami pasti benda. Betul. Kalau emang kamu jago, bunuh kami. Kalau tidak, kami tidak akan pernah menyerah. Dasar pecundang menyedihkan. Dikasih 100 tahun pun, kau tetap tak akan bisa menyentuhku. Bos Luo, biar aku perjelas sekali lagi. Kau punya 2 pilihan. Jadilah anjingku, mungkin aku akan biarkan kau terus hidup dengan menyedihkan. Atau, klubmu ini akan jadi bahan cibiran se-Provinsi Selatan. Sudah, cukup omong kosongmu. Aku akan lawan Yuan. Aku kagum pada nyalimu. Maju walau tahu pasti kalah. Kau, tunjukkan pada Bos Luo siapa kita sebenarnya. Gertie, Feng Xi, tunggu sebentar. Hei Feng, apa yang kau lakukan? Cepat turun sekarang juga. Bukan waktunya main-main seperti ini. Fei Feng, lihat keadaan kita. Kau masih sempat main-main. Turun sekarang. Kak Yuan, aku memang cuma tukang bersih-bersih. Tapi aku tetap bagian dari klub ini. Kalau aku nggak maju di saat seperti ini, terus apa jadinya Lin Zhang? Muspai, Feng Xi, percayakan padaku. tapi kau, Hei Feng, apa kau belum cukup mempermalukan diri sendiri? Kau itu cuma tukang bersih-bersih. Maju ke depan bukannya cuma cari masalah. Ayo ke sini sekarang juga. Kau baru puas kalau klub kita hancur reputasinya? Hei Feng, aku tahu apa yang kau mau. Tapi ini bukan saatnya. Mundur, sekarang selagi bisa. Kalau 1 pukulan saja, gak bisa kau tahan. Kau cuma buang nyawa. Tenang saja, Kak Yuan. Aku akan lakukan. Biar aku yang lawan kamu. Aku tantang kau. Tak. Bocah, kau cuma tukang bersih-bersih dan berani melawan aku? Apa kau sudah bosan hidup? Ayo, coba pukul aku kalau berani. Gimana kalau kau menang? Hah? Bagaimana kalau? Kau kira bisa kalahkan aku? Otakmu rusak apa gimana? Hei Feng, aku tahu kau melakukan ini buatku. Tapi kau tak akan menang melawannya. Turunlah, biar aku yang lawan dia. Feng Xi, aku yang maju. Aku bilang mundur. Hei Direktur, Nona Luo, kami datang untuk bertarung di sini. Bisa nggak ikut sedikit mainnya? Kalau mau bikin drama tragis, lakukan di tempat lain. Benar juga. Kalau nggak sanggup, mending jadi anak buah kakakku aja. Klub kalian tetap aman. Dan bisa lihat sendiri kekuatan Kak Gaga. berani-beraninya kau kurang ajar sama Kak Yuan. Kau cari mati ya. Hei Feng, dasar tak tahu diri kau. Apa kau nggak sadar Kak Yuan selalu baik sama kau? Tahu nggak sih? Sikapmu begini bukannya melindungi Kak Yuan, malah bikin kita semua jadi bahan tertawaan. Sudah, kalian semua, diam. Fei Feng, berhenti berpura-pura kuat. Masih ada jalan keluar buatmu. Hu Yuan, kesabaranku sudah hampir habis. Kalau kau terlalu takut buat bertarung, mending tutup saja dan menyerah. Kalau mau perlawanan terakhir, jangan buang-buang waktu. Semua terserah kamu. Kak Yang, tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Silakan mulai duluan. Dia cepat sekali. Ternyata tadi dia masih menahan diri. Sudah habis, Fei Feng. Anak itu tamat sudah. Hei, bocah, bisanya cuma menghindar. Kalau kau berani, lawan aku langsung. Oh, berhenti. Fei Feng, minggir. Cepat minggir. Mau mati konyol? Udah cukup. Dia nggak mungkin. Kira cuma menghindar beberapa pukulan sudah bisa kalahkan Iron Bull. Hei Bob, aku dengar kau juara tinju dunia 10 kali. Berani nggak kau tanding lawan aku? Hei tunggu, aku datang. Kamu benar-benar pantas menyandang gelar juara 10 kali. Aku lagi minum obat. Banyak urusan lain nih. Enya. Oh, apaan nih? Jangan pura-pura lagi. Pergi sana ke neraka. Kekuatanmu makin hebat akhir-akhir ini. Tapi ingat, selama 3 tahun ke depan, jangan berbuat. Dan jangan sekali-kali pakai kekuatanmu buat menindas orang lain. Terus aku gimana? Nanti kalau waktunya tiba, semuanya bakal beres sendiri. Aku dengar kok. Wei Fan sudah berkelakuan baik. Hukuman Dekeranji sudah boleh dibebaskan. Lumayan kakak kedua, sekarang giliran aku. Lihat-lihat apa? Pergi sana. Nggak lihat ya kita lagi tes kekuatan di sini. Kalau aku kepentok mukul kamu, jangan nangis ya. Keluar dari sini. Kakak ketiga. Oke, cukup untuk hari ini. Semua pulang dulu. Ayon, kenapa Nana disuruh pulang lebih awal hari ini?
Nanti aku ada yang mau disampaikan ke kalian. Xiaope, bereskan dulu tempat ini. Aku nggak yakin, belakangan kemampuan saya melemah. Selamat, kamu pecahkan rekor sepanjang masa. Raven, kalau udah selesai bersih, langsung ke sini ya. Oh, aku kerjain kok. Sudah selesai. Kenapa sih semua pada buru-buru? Aku bahkan nggak tahu apa yang terjadi. Hei, Kak Dul, lihat nih. Aku dapat 99.999. Mana bisa sampai segitu? Yuk. Kak Yuan, mesin standingnya. Duduk dulu, kita ngobrol. Hei, anak-anak. Kalian sudah lama bareng aku di sini. Jadi aku nggak bakal ada yang disembunyikan. Malam ini kita makan malam dengan 10 hidangan. Tapi setelah ini, saatnya kita berpisah. Kak Yuan, maksudnya apa sih? Kamu mau ngusir kami? Iya, Kak Yuan, klub lagi ada masalah uangnya. Kalau klub lagi nggak ada uang, gaji kami bisa ditunda kok. Ini cuma makan malam perpisahan. Makan dulu, nanti kita omongin. Emang sekarang waktunya makan? Kak Yuan, tenang aja. Kita semua udah nggak tahan lagi. Ayah Kak Yuan, gimana? Robaku Dairenki Satsuri. Kita jadi target selanjutnya. Yang suka nantangin semua gym di negeri ini itu. Aku ingat, dia pernah sumpah mau tantang semua gym tinju se-Indonesia. Dia sudah kalahin 99 gym sampai sekarang. Nggak ada cara buat balas kebaikan kalian. Betul, aturan Provinsi Selatan. Kalau ada yang ngalahin kita, klub harus dibubarkan. Dan klub kita nggak cukup kuat buat lawan dia. Tapi Juan, kami nggak takut sama dia. Aku nggak habis pikir. Apa si Crow itu benar-benar yakin bisa ngalahin kita semua sendirian? Betul, Wan. Nggak usah bikin dia makin pede. Apalagi malah merendahkan kita sendiri. Duh, dan aku ini tulang punggung klub. Kita udah ikut banyak turnamen, besar kecil, dan sering pulang bawa piala. Mana mungkin kita nggak bisa ngalahin dia? Bener banget, Yuan. Tenang aja. Kita harus ngorbanin segalanya. Kita nggak bakal biarin dia menang tantangan ini. Kamu ketawa apaan sih? Gak dengar tadi Kak Yuan bilang fair mau nantang gym kita? Leifeng, gimana bisa kamu masih ketawa? Masih punya hati nurani? Kamu udah gak punya hati nurani sama sekali ya? Cuma makan doang. Gak salah kan? Orang udah mau ngetok pintu buat injek-injek kita. Yang kamu pikirin cuma makan. Apa? Kamu mau lihat klub ini bubar? Betul, Feng. Kamu sudah lama bareng kami. Tapi justru saat kami kesulitan, kamu sama sekali nggak mau bantu. Dan malah mau makan ini jadi makan terakhir kita bareng-bareng. Sudah, kalian berdua cukup. Kak Yuan. Leifeng benar. Nggak ada salahnya kita duduk makan bareng. Jangan pedulikan mereka. Habiskan aja makananmu. Biar kita bisa baik-baik. Semua udah ngasih banyak selama ini. Jadi nanti kalau kalian pergi, aku pastikan semua dapat pesangon. Loser. Dasar pecundang. Yun, aku cek dia dulu. Hubungi aja kalau butuh aku. Kalau udah keluar nanti, kalau masih mau belajar bela diri, datang aja ke Hong Boxing Club. Bosnya di sana masih ada hutang budi sama aku. Tunjukin aja surat ini ke dia, pasti kamu diterima. Nggak bakal ditanya-tanya. Yuan, makasih ya udah selalu bantu aku. Aku paham kok. Ayo kita makan dulu. Kayaknya tinju itu satu-satunya hal yang aku bisa. Namamu siapa? Mau nggak gabung klubku? Makanannya dapat juga. Wan, sebenarnya aku. Mana semua orang di gym ini? Pada kemana kalian semua? Masih sempet duduk makan juga? Wah, ini acara perpisahan kalian ya? Apa? Sekarang pura-pura jadi korban? Saudara gue, Crow, datang hari ini buat tanding. Kalian mau terima tantangan? Atau langsung nyerah aja? Bukannya udah kubilang pergi? Kenapa kamu masih di sini? Pergi? Nggak ada yang pergi hari ini. Dasar nggak berguna semua. Minggir aja, jangan bikin ribut. Udah cukup ngomongnya. Kalau mau bertarung, ayo sekarang. Kalian kira kita takut sama kamu? Kalau gitu serang aku barengan aja. Waktu aku nggak banyak. Bro, sombong itu bahaya loh. Klub kami nggak ada masalah sama kamu. Kenapa kamu nyari ribut sih?
Mendominasi. Bukan aku yang melakukan itu. Aku udah sering dengar soal kemampuan Nona Luo. Aku cuma pengen ngetes kemampuan aku lawan kamu. Tapi kalau kamu sedikit aja minta ampun, aku anggap kamu udah nyerah. Kamu nyari ribut ya? Diam lo! Yuan Ji, dasar bajingan. Gue bilang diam! Bro, klub kita mungkin bukan yang paling kuat, tapi kita dihormati di dunia bela diri wilayah selatan. Aliansi bela diri selalu bilang, petarung selatan harus bersatu. Kamu benar-benar mau lawan seluruh aliansi bela diri selatan? Aliansi bela diri selatan? Cuma kumpulan orang gak jelas. Jaga mulutmu! Siapa yang kamu sebut remeh? Hah? Nona kecil, biarin dia lihat sendiri seperti apa kerumunan yang sesungguhnya. Kid, anak muda, maju sini. Hadapi nasib. Hai Feng. Kamu ngapain? Ayah. Pecundang seperti dia berani-beraninya menantang tuan kita. Dia benar-benar nggak tahu diri. Kalau dia mati, biarin aja. Tapi kenapa kita yang harus bersihin masalahnya? Sial banget. Hahaha. Dia yang membunuh ayahku. Ayo lawan aku! Kau pikir aku takut sama kamu? Liu Kang. Yuan sini, kenapa kamu takut sama dia? Orangnya keras banget. Kita sama sekali gak perlu takut. Benar Yuan, yang namanya Crow itu cuma nama besar aja. Kak Du udah latihan Xing Yikuan dari kecil. Soal kecepatan, si orang besar itu nggak ada apa-apanya dibanding dia. Orang-orang Du nggak sesederhana yang kamu pikir. Emang kamu tahu apa? Kamu cuma tukang bersih-bersih. Siapa yang minta pendapatmu? Sudah cukup, kalau Dukang mulai kalah. Kalian berdua langsung masuk dan tarik dia keluar secepatnya. Jangan sampai sesuatu terjadi sama Dukang. Mengerti? Mengerti? Siap, ayo. Kok bisa begini? Aku udah kasih segalanya. Taksu. Saudara Su. Kamu benar-benar berani lawan aku? 5 tulang rusuk patah, 1 kaki retak. Dia butuh pertolongan medis secepatnya. Biar aku urus. Ini cuma latihan sparring kan? Kenapa kamu brutal banget sih? Dia aja yang nggak kuat kena pukul. Jangan salahkan aku kalau aku keras. Aku rasa kamu juga pecundang. Kamu, stop dan ribut terus. Kalau kamu memang jago, coba pukul aku kayak kamu pukul dia. Kalau nggak bisa, mending tutup mulut. Bawa Dukang keluar. Segera obati dia. Sekarang. Aku nggak akan pergi. Aku bisa tahan kok. Kamu bertarung kayak cewek, lembek banget. Kalian semua lawan aku bareng-bareng. Keterlaluan banget ini. Aku memang ngebully kamu. Kamu mau ngapain sekarang? Nggak takut mati ya kamu? Terus serang aja, satu-satu. Mereka bakal kalah lagi. Mereka pasti kalah lagi. Diam, kamu aja udah nggak berguna. Sekarang kamu bikin mental semua orang jatuh. Aku cuma ngomong yang sebenarnya. Kamu sendiri udah lihat Iron Bull squad apa? Kamu beneran pikir 2 orang itu bisa menang lawan dia? Tapi tetap aja mereka lebih baik dari kamu. Pengecut. Setidaknya mereka punya nyali buat lawan. Kamu kira kamu lagi ngapain? Kamu tahu dari mana? Peng, kamu nggak latihan. Kamu nggak paham arti semangat bertarung. Lagian Ping sama Suyan nggak lemah. Kalau mereka lawan bareng, belum tentu mereka kalah. Tadi, kamu lihat sendiri kan? Chen Ping sama Su kerjasama. Iron Bull nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata kamu. Berhenti, tentukan pilihanmu. Aku guru. Aku ambil Yuan. Aduh, nggak bisakah kamu santai sekali aja? Lihat tuh, kamu bikin dia begini. Gimana mereka mau lanjut bertarung yang adil habis ini? Yuan Iron Bull itu udah kuat dari kecil. Tadi dia cuma lepas kendali sebentar. Kamu gak masalah kan? Dasar bajingan. Kamu bikin aku kesel banget, kakek tua. Tapi ingat, aku di sini buat tantang dojomu. Keluarkan orang yang lebih kuat, kalau nggak aku anggap kamu kalah. Yuan, aku masih sanggup bertarung. Biar aku yang maju. Mengharukan sekali. Aku sampai mau nangis rasanya. Begini, kalau kamu mau jadi pelayan aku selama 3 tahun, aku kasih kamu kesempatan bertarung. Mimpi aja lo. Lawan kau. Kamu berani juga. Bunuh kami sekalian. Kalau enggak, suatu saat kami pasti bendap. Betul. Kalau emang kamu jago, bunuh kami. Kalau tidak, kami tidak akan pernah menyerah. Dasar pecundang menyedihkan. Dikasih 100 tahun pun, kau tetap tak akan bisa menyentuhku. Bos Luo, biar aku perjelas sekali lagi. Kau punya 2 pilihan. Jadilah anjingku, mungkin aku akan biarkan kau terus hidup dengan menyedihkan. Atau, klubmu ini akan jadi bahan cibiran se-Provinsi Selatan. Sudah, cukup omong kosongmu. Aku akan lawan Yuan. Aku kagum pada nyalimu. Maju walau tahu pasti kalah. Kau, tunjukkan pada Bos Luo siapa kita sebenarnya. Mengerti? Fengzi. Tunggu sebentar. Hei Feng, apa yang kau lakukan? Cepat
turun sekarang juga. Bukan waktunya main-main seperti ini. Fei Feng, lihat keadaan kita. Kau masih sempat main-main. Turun sekarang. Kak Yuan, aku memang cuma tukang bersih-bersih, tapi aku tetap bagian dari klub ini. Kalau aku nggak maju di saat seperti ini, terus apa jadinya Lin Zhang? Mas Pai, Thanks, percayakan padaku. tapi kau, Fei Feng, apa kau belum cukup mempermalukan diri sendiri? Kau itu cuma tukang bersih-bersih. Maju ke depan bukannya cuma cari masalah. Ayo ke sini sekarang juga. Kau baru puas kalau klub kita hancur reputasinya? Fei Feng, aku tahu apa yang kau mau. Tapi ini bukan saatnya. Mundur sekarang selagi bisa. Kalau satu pukulan saja, gak bisa kau tahan. Kau cuma buang nyawa. Tenang saja, Kak Yuan, aku akan lakukan. Biar aku yang lawan kamu. Aku tantang kau. Tak. Bocah, kau cuma tukang bersih-bersih dan berani melawan aku? Apa kau sudah bosan hidup? Ayo, coba pukul aku kalau berani. Gimana kalau kau menang? Hah? Bagaimana kalau? Kau kira bisa kalahkan aku? Otakmu rusak apa gimana? Fei Feng, aku tahu kau melakukan ini buatku. Tapi kau tak akan menang melawannya. Turunlah, biar aku yang lawan dia. Feng Xi, aku yang maju. Aku bilang mundur. Hei Direktur, Nona Luo, kami datang untuk bertarung di sini. Bisa nggak ikut sedikit mainnya? Kalau mau bikin drama tragis, lakukan di tempat lain. Benar juga. Kalau nggak sanggup, mending jadi anak buah kakakku aja. Klub kalian tetap aman. Dan bisa lihat sendiri kekuatan Kak Gaga. heh, berani-beraninya kau kurang ajar sama Kak Yuan? Kau cari mati ya? Fei Feng, dasar tak tahu diri kau. Apa kau nggak sadar Kak Yuan selalu baik sama kau? Tahu nggak sih? Sikapmu begini bukannya melindungi Kak Yuan, malah bikin kita semua jadi bahan tertawaan. Sudah, kalian semua, diam. Fei Feng, berhenti berpura-pura kuat. Masih ada jalan keluar buatmu. Lu Yuan, kesabaranku sudah hampir habis. Kalau kau terlalu takut buat bertarung, mending tutup saja dan menyerah. Kalau mau perlawanan terakhir, jangan buang-buang waktu. Semua terserah kamu. Kak Yang, tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Silakan mulai duluan. Dia cepat sekali. Ternyata tadi dia masih menahan diri. Sudah habis, Fei Feng. Anak itu tamat sudah. Bocah, bisanya cuma main cinta. Kalau kau berani, lawan aku langsung. Oh, berhenti. Fei Feng, minggir. Cepat minggir. Mau mati konyol? Udah cukup. Dia nggak mungkin. Kira cuma menghindar beberapa pukulan sudah bisa kalahkan Iron Bull. Hei Bob, aku dengar kau juara tinju dunia 10 kali. Berani nggak kau tanding lawan aku? Tunggu, aku datang. Kamu benar-benar pantas menyandang gelar juara 10 kali. Aku lagi minum obat. Banyak urusan lain nih. Enya. Oh, apaan nih? Jangan pura-pura lagi. Pergi sana ke neraka. Kekuatanmu makin hebat akhir-akhir ini. Tapi ingat, selama 3 tahun ke depan, jangan berbuat. Dan jangan sekali-kali pakai kekuatanmu buat menindas orang lain. Terus aku gimana? Nanti kalau waktunya tiba, semuanya bakal beres sendiri. Aku dengar kok. Wei Fan sudah berkelakuan baik. Hukuman Jagoranji sudah boleh dibebaskan. Lumayan kakak kedua, sekarang giliran aku. Lihat-lihat apa? Pergi sana. Nggak lihat ya kita lagi tes kekuatan di sini. Kalau aku kepentok mukul kamu, jangan nangis ya. Keluar dari sini. Kakak ketiga. Cukup untuk hari ini. Semua pulang dulu. Kak Yon, kenapa Nana disuruh pulang lebih awal hari ini? Nanti aku ada yang mau disampaikan ke kalian. Xiaoben, bereskan dulu tempat ini. Aku nggak yakin, belakangan kemampuan saya melemah. Selamat, kamu pecahkan rekor sepanjang masa. Raven, kalau udah selesai komunikasi, langsung ke sini ya. Oh, aku kerjain kok. Sudah selesai. Kenapa sih semua pada buru-buru? Aku bahkan nggak tahu apa yang terjadi. Hei, Kak Du, lihat nih. Aku dapat 99.999. Mana bisa sampai segitu? Yuk. Kak Yuan, mesin standingnya. Duduk dulu, kita ngobrol. Hei, anak-anak. Kalian sudah lama bareng aku di sini.
Jadi aku nggak bakal ada yang disembunyikan. Malam ini kita makan malam dengan 10 hidangan. Tapi setelah ini, saatnya kita berpisah. Kak Yuan, maksudnya apa sih? Kamu mau ngusir kami? Iya, Kak Iwan, klub lagi ada masalah keuangannya. Kalau klub lagi nggak ada uang, gaji kami bisa ditunda kok. Ini cuma makan malam perpisahan. Makan dulu nanti kita omongin. Emang sekarang waktunya makan? Kak Yuan, tenang aja. Kita semua udah nggak tahan lagi. Ayah Kak Iwan, gimana? Ropaku dari kisah sedih. Kita jadi target selanjutnya. Yang suka nantangin semua gym di negeri ini itu. Aku ingat, dia pernah sumpah mau tantang semua gym tinju se-Indonesia. Dia sudah kalahin 99 gym sampai sekarang. Nggak ada cara buat balas kebaikan kalian. Betul, aturan Provinsi Selatan. Kalau ada yang ngalahin kita, klub harus dibubarkan. Dan klub kita nggak cukup kuat buat lawan dia. Tapi Juan, kami nggak takut sama dia. Aku nggak habis pikir. Apa si Crow itu benar-benar yakin bisa ngalahin kita semua sendirian? Betul, Wan. Nggak usah bikin dia makin pede. Apalagi malah merendahkan kita sendiri. Duh, dan aku ini tulang punggung klub. Kita udah ikut banyak turnamen, besar kecil, dan sering pulang bawa piala. Mana mungkin kita nggak bisa ngalahin dia? Bener banget, Yuan. Tenang aja. Kita harus ngorbanin segalanya. Kita nggak bakal biarin dia menang tantangan ini. Kamu ketawa apa sih? Gak dengar tadi Kak Yuan bilang fair mau nantang gym kita? Lei Feng, gimana bisa kamu masih ketawa? Masih punya hati nurani? Kamu udah gak punya hati nurani sama sekali ya? Cuma makan doang. Gak salah kan? Orang udah mau ngetok pintu buat injek-injek kita. Yang kamu pikirin cuma makan. Apa? Kamu mau lihat klub ini bubar? Betul, Lei Feng. Kamu sudah lama bareng kami. Tapi justru saat kami kesulitan, kamu sama sekali nggak mau bantu. Dan malah mau makan ini jadi makan terakhir kita bareng-bareng. Sudah, kalian berdua cukup. Kak Yuan, Lei Feng benar. Nggak ada salahnya kita duduk makan bareng. Jangan pedulikan mereka. Habiskan aja makananmu. Biar kita bisa baik-baik. Semua udah ngasih banyak selama ini. Jadi nanti kalau kalian pergi, aku pastikan semua dapat pesangon. loser. Dasar pecundang. Yun, aku cek dia dulu. Hubungi aja kalau butuh. Kalau udah keluar nanti, kalau masih mau belajar bela diri, datang aja ke Hong Boxing Club. Bosnya di sana masih ada hutang budi sama aku. Tunjukin aja surat ini ke dia, pasti kamu diterima. Nggak bakal ditanya-tanya. Yuan, makasih ya udah selalu bantu aku. Aku paham kok. Ayo kita makan dulu. Kayaknya tinju itu satu-satunya hal yang aku bisa. Namamu siapa? Mau nggak gabung klubku? Makanannya dapat juga. Wan, sebenarnya aku. Mana semua orang di gym ini? Pada kemana kalian semua? Masih sempet duduk makan juga? Wah, ini acara perpisahan kalian ya? Apa? Sekarang pura-pura jadi korban? Saudara gue, Crow, datang hari ini buat tanding. Kalian mau terima tantangan? Atau langsung nyerah aja? Bukannya udah kubilang pergi? Kenapa kamu masih di sini? Pergi? Nggak ada yang pergi hari ini. Dasar nggak berguna semua. Minggir aja, jangan bikin ribut. Udah cukup ngomongnya. Kalau mau bertarung, ayo sekarang. Kalian kira kita takut sama kamu? Kalau gitu serang aku barengan aja. Waktu aku nggak banyak. Bro, sombong itu bahaya loh. Klub kami nggak ada masalah sama kamu. Kenapa kamu nyari ribut sih? Mendominasi. Bukan aku yang melakukan itu. Aku udah sering dengar soal kemampuan Nona Luo. Aku cuma pengen ngetes kemampuan aku lawan kamu. Tapi kalau kamu sedikit aja minta ampun, aku anggap kamu udah nyerah. Kamu nyari ribut ya? Diam lo. Yuan Ji, dasar bajingan. Gue bilang diam. Bro, klub kita mungkin bukan yang paling kuat, tapi kita dihormati di dunia bela diri wilayah selatan. Aliansi bela diri selalu bilang, petarung selatan harus bersatu. Kamu benar-benar mau lawan seluruh aliansi bela diri selatan? Aliansi bela diri selatan. Cuma kumpulan orang nggak jelas. Jaga mulutmu. Siapa yang kamu sebut remeh? Hah? Nona kecil. Biarin dia lihat sendiri seperti apa kerumunan yang sesungguhnya. Kid, anak muda, maju sini. Hadapi nasibmu. Hai Feng, Kamu ngapain? ayah. Pecundang seperti dia berani-beraninya menantang tuan kita.
Dia benar-benar nggak tahu diri. Kalau dia mati, biarin aja. Tapi kenapa kita yang harus bersihin masalahnya? Sial banget. Hahaha. Dia yang membunuh ayahku. Ayo lawan aku. Kau pikir aku takut sama kamu? Dukang, Yuan sini. Kenapa kamu takut sama dia? Orangnya keras banget. Kita sama sekali nggak perlu takut. Benar Yuan. Yang namanya Crow itu cuma nama besar aja. Kak Du udah latihan Xing Yikuan dari kecil. Soal kecepatan. Si orang besar itu nggak ada apa-apanya dibanding dia. Orang-orang Du nggak sesederhana yang kamu pikir. Emang kamu tahu apa? Kamu cuma tukang bersih-bersih. Siapa yang minta pendapatmu? Sudah cukup. Kalau Dukang mulai kalah, kalian berdua langsung masuk dan tarik dia keluar secepatnya. Jangan sampai sesuatu terjadi sama Dukang. Mengerti? Mengerti? Siap. Ayo. oh bisa begini? Aku udah kasih segalanya. Taksu. Kau gak ada sup. Kamu benar-benar berani lawan aku? 5 tulang rusuk patah, 1 kaki retak. Dia butuh pertolongan medis secepatnya. Biar aku urus. Ini cuma latihan sparring kan? Kenapa kamu brutal banget sih? Dia aja yang nggak kuat kena pukul. Jangan salahkan aku kalau aku keras. Aku rasa kamu juga pecundang. Kamu, stop dan ribut terus. Kalau kamu memang jago, coba pukul aku kayak kamu pukul dia. Kalau nggak bisa, mending tutup mulut. Bawa Dukang keluar. Segera obati dia. Sekarang. Aku nggak akan pergi. Aku bisa tahan kok. Kamu bertarung kayak cewek, lembek banget. Kalian semua lawan aku bareng-bareng. Keterlaluan banget ini. Aku memang ngebully kamu. Kamu mau ngapain sekarang? Nggak takut mati ya kamu? Terus serang aja, satu-satu. Mereka bakal kalah lagi. Mereka pasti kalah lagi. Diam, kamu aja udah nggak berguna. Sekarang kamu bikin mental semua orang jatuh. Aku cuma ngomong yang sebenarnya. Kamu sendiri udah lihat Iron Bull squad apa? Kamu beneran pikir 2 orang itu bisa menang lawan dia? Tapi tetap aja mereka lebih baik dari kamu. Pengecut. Setidaknya mereka punya nyali buat lawan. Kamu kira kamu lagi ngapain? Kamu tahu dari mana? Fei Feng, kamu nggak latihan. Kamu nggak paham arti semangat bertarung. Lagian Ping sama Suyan nggak lemah. Kalau mereka lawan bareng, belum tentu mereka kalah. Tadi, kamu lihat sendiri kan? Chen Ping sama Su kerjasama. Iron Bull nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata kamu. Berhenti, tentukan pilihanmu. Aku guru. Aku ambil Yuan. Aduh, nggak bisakah kamu santai sekali aja? Lihat tuh, kamu bikin dia begini. Gimana mereka mau lanjut bertarung yang adil habis ini? Yuan Iron Bull itu udah kuat dari kecil. Tadi dia cuma lepas kendali sebentar. Kamu gak masalah kan? Dasar bajingan. Kamu bikin aku kesel banget, kakek tua. Tapi ingat, aku di sini buat tantang dojomu. Keluarkan orang yang lebih kuat. Kalau nggak aku anggap kamu kalah. Yuan, aku masih sanggup bertarung. Biar aku yang maju. Mengharukan sekali. Aku sampai mau nangis rasanya. Begini, kalau kamu mau jadi pelayan aku selama 3 tahun, aku kasih kamu kesempatan bertarung. Himbi aja lo, lawan kau. Kamu berani juga. Bunuh kami sekalian. Kalau enggak, suatu saat kami pasti bendam. Betul. Kalau emang kamu jago, bunuh kami. Kalau tidak, kami tidak akan pernah menyerah. Dasar pecundang menyedihkan. Dikasih 100 tahun pun, kau tetap tak akan bisa menyentuhku. Bos Luo, biar aku perjelas sekali lagi. Kau punya 2 pilihan. Jadilah anjingku, mungkin aku akan biarkan kau terus hidup dengan menyedihkan. Atau, klubmu ini akan jadi bahan cibiran seprovinsi selatan. Sudah, cukup omong kosongmu. Aku akan lawan Yuan. Aku kagum pada nyalimu. Maju walau tahu pasti kalah. Kau, tunjukkan pada Bos Luo siapa kita sebenarnya. Mengerti? Fengzi. Tunggu sebentar. Hei Feng, apa yang kau lakukan? Cepat turun sekarang juga. Bukan waktunya main-main seperti ini. Fei Feng, lihat keadaan kita. Kau masih sempat main-main. Turun sekarang. Kak Yuan, aku memang cuma tukang bersih-bersih. Tapi aku tetap bagian dari klub ini. Kalau aku nggak maju di saat seperti ini, terus apa jadinya Lin Zhang? Muspai, Thanks, percayakan padaku. tapi kau. Hei Feng, apa kau belum cukup mempermalukan diri sendiri? Kau itu cuma tukang bersih-bersih. Maju ke depan bukannya cuma cari masalah. Ayo ke sini sekarang juga. Kau baru puas kalau klub kita hancur reputasinya? Hei Feng, Aku tahu apa yang kau mau. Tapi ini bukan saatnya. Mundur, sekarang selagi bisa. Kalau satu pukulan saja, gak bisa kau tahan. Kau cuma buang nyawa. Tenang saja, Kak Yuan. Aku akan lakukan. Biar aku yang lawan kamu. Aku tantang kau. Bocah, kau cuma tukang bersih-bersih dan berani melawan aku? Apa kau
sudah bosan hidup? Ayo, coba pukul aku kalau berani. Gimana kalau kau menang? Hah? Bagaimana kalau? Kau kira bisa kalahkan aku? Otakmu rusak apa gimana? Fei Feng, aku tahu kau melakukan ini buatku, tapi kau tak akan menang melawannya. Turunlah, biar aku yang lawan dia. Feng Si, aku yang maju. Aku bilang mundur. Hei Direktur, Nona Luo, kami datang untuk bertarung di sini. Bisa nggak ikut sedikit mainnya? Kalau mau bikin drama tragis, lakukan di tempat lain. Benar juga. Kalau nggak sanggup, mending jadi anak buah kakakku aja. Klub kalian tetap aman dan bisa lihat sendiri kekuatan Kak Gaga. Heh, berani-beraninya kau kurang ajar sama Kak Yuan. Kau cari mati ya. Fei Feng, dasar tak tahu diri kau. Apa kau nggak sadar Kak Yuan selalu baik sama kau? Tahu nggak sih? Sikapmu begini bukannya melindungi Kak Yuan, malah bikin kita semua jadi bahan tertawaan. Sudah, kalian semua, diam. Fei Feng, berhenti berpura-pura kuat. Masih ada jalan keluar buatmu. Lu Yuan, kesabaranku sudah hampir habis. Kalau kau terlalu takut buat bertarung, mending tutup saja dan menyerah. Kalau mau perlawanan terakhir, jangan buang-buang waktu. Semua terserah kamu. Kak Yang, tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Silakan mulai duluan. Dia cepat sekali. Ternyata tadi dia masih menahan diri. Sudah habis, Fei Feng. Anak itu tamat sudah. Bocah, bisanya cuma main kita. Kalau kau berani, lawan aku langsung. Berhenti. Fei Feng, minggir. Cepat minggir. Mau mati konyol? Udah cukup. Dia nggak mungkin. Kira cuma menghindar beberapa pukulan sudah bisa kalahkan Iron Bull. Yuan Iron Bull itu udah kuat dari kecil. Tadi dia cuma lepas kendali sebentar. Kamu gak masalah kan? Dasar bajingan. Kamu bikin aku kesel banget, kakek tua. Tapi ingat, aku di sini buat tantang dojomu. Keluarkan orang yang lebih kuat. Kalau nggak aku anggap kamu kalah. Wan, aku masih sanggup bertarung. Biar aku yang maju. Mengharukan sekali. Aku sampai mau nangis rasanya. Begini, kalau kamu mau jadi pelayan aku selama 3 tahun, aku kasih kamu kesempatan bertarung. Ini aja lo. Lawan kau. Kamu berani juga. Bunuh kami sekalian. Kalau enggak, suatu saat kami pasti bendam. Betul. Kalau emang kamu jago, bunuh kami. Kalau tidak, kami tidak akan pernah menyerah. Dasar pecundang menyedihkan. Dikasih 100 tahun pun, kau tetap tak akan bisa menyentuhku. Bos Luo, biar aku perjelas sekali lagi. Kau punya 2 pilihan. Jadilah anjingku, mungkin aku akan biarkan kau terus hidup dengan menyedihkan. Atau, klubmu ini akan jadi bahan cibiran seprovinsi selatan. Sudah, cukup omong kosongmu. Aku akan lawan Yuan. Aku kagum pada nyalimu. Maju walau tahu pasti kalah. Kau, tunjukkan pada Bos Luo siapa kita sebenarnya. Mengerti? Feng Si. Tunggu sebentar. Hei Feng, apa yang kau lakukan? Cepat turun sekarang juga. Bukan waktunya main-main seperti ini. Fei Feng, lihat keadaan kita. Kau masih sempat main-main. Turun sekarang. Kak Yuan, aku memang cuma tukang bersih-bersih. Tapi aku tetap bagian dari klub ini. Kalau aku nggak maju di saat seperti ini, terus apa jadinya Lin Zhang? Muspai, Thanks, percayakan padaku. tapi kau. Hei Feng, apa kau belum cukup mempermalukan diri sendiri? Kau itu cuma tukang bersih-bersih. Maju ke depan bukannya cuma cari masalah. Ayo ke sini sekarang juga. Kau baru puas kalau klub kita hancur reputasinya? Hei Feng, Aku tahu apa yang kau mau. Tapi ini bukan saatnya. Mundur sekarang selagi bisa. Kalau satu pukulan saja, gak bisa kau tahan. Kau cuma buang nyawa. Tenang saja, Kak Yuan. Aku akan lakukan. Biar aku yang lawan kamu. Aku tantang kau. Bocah, kau cuma tukang bersih-bersih dan berani melawan aku? Apa kau sudah bosan hidup? Ayo, coba pukul aku kalau berani. Gimana kalau kau menang? Hah? Bagaimana kalau? Kau kira bisa kalahkan aku? Otakmu rusak apa gimana? Fei Feng, aku tahu kau melakukan ini buatku. Tapi kau tak akan menang melawannya. Turunlah, biar aku yang lawan dia. Feng Si, aku yang maju. Aku bilang mundur. Hei Direktur, Nona Luo, kami datang untuk bertarung di sini. Bisa nggak ikut sedikit mainnya? Kalau mau bikin drama tragis, lakukan di tempat lain. Benar juga. Kalau nggak sanggup, mending jadi anak buah kakakku aja. Klub kalian tetap aman dan bisa lihat sendiri kekuatan Kak Gaga. heh, berani-beraninya kau kurang ajar sama Kak Yuan. Kau cari mati ya. Hei Feng, dasar tak tahu diri kau. Apa kau nggak sadar Kak Yuan selalu baik sama kau? Tahu nggak sih? Sikapmu begini bukannya melindungi Kak Yuan, malah bikin kita semua jadi bahan tertawaan. Sudah, kalian semua, diam.
Fei Feng, berhenti berpura-pura kuat. Masih ada jalan keluar buatmu. Lu Yuan, kesabaranku sudah hampir habis. Kalau kau terlalu takut buat bertarung, mending tutup saja dan menyerah. Kalau mau perlawanan terakhir, jangan buang-buang waktu. Semua terserah kamu. Kak Yang, tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Silakan mulai duluan. Dia cepat sekali. Ternyata tadi dia masih menahan diri. Sudah habis, Fei Feng. Anak itu tamat sudah. Bocah, bisanya cuma main kita. Kalau kau berani, lawan aku langsung. Oh, berhenti. Fei Feng, minggir. Cepat minggir. Mau mati konyol? Udah cukup. Dia nggak mungkin. Kira cuma menghindar beberapa pukulan sudah bisa kalahkan Iron Bull.